Secara nasional, ada 41 daerah seantero negeri yang mempunyai kota kosong. Artinya, daerah tersebut hanya mempunyai paslon semata wayang saja. Menurut data KPU RI per 4 September, selesai masa perpanjangan bakal calon pilkada, ada 1 provinsi, 35 kabupaten, dan 5 kota di Indonesia yang akan melawan kota kosong. 5 daerah diantaranya ada di Jawa Timur. Kelima daerah tersebut adalah Kota Surabaya, Kota Pasuruan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Trenggalek. Pihak KPU tengah menggodok pelaksanaan aturan dari pasal 54D Undang-Undang 10 tahun 2016 yang mengatur pelaksanaan pilkada ulang. Coblos ulang dilakukan apabila ternyata di daerah tersebut kota kosong menang dan mengalahkan calon tunggal. Jika kota kosong menang, KPU memutuskan akan segera menggelar pilkada ulang pada tahun depan alias 2025. Pihak KPU sendiri mengklaim bahwa dengan adanya peraturan MK nomor 60 yang menyebutkan parpol bisa mengusung calon sendiri dengan jumlah suara minimal tertentu akan merubah percaturan suara dukungan terhadap paslon. Meski di pilkada tahun 2024 ini, aturan tersebut tak banyak mempunyai arti. Koalisi parpol gemuk nampaknya masih menjadi jaring pengaman terbaik untuk meraup suara meski harus berkompetisi melawan kota kosong. Kalau dengan melihat upaya KPU RI seperti itu, saya kok meyakini di 2025 kalaupun nanti terjadi ada kota kosong yang menang kemudian dilaksanakan 2025, saya meyakini sudah ada upaya antisipasi untuk ke arah sana sehingga betul-betul kota kosong itu ada lawannya lah gitu. Pembawa angin perubahan untuk menghapuskan kota kosong ini tak lain tak bukan adalah partai politik. Menurut Abdul Aziz, dosen ilmu politik FISIP Universitas Brawijaya Malang, ada 2 hal yang membuat parpol mencari aman dengan melahirkan koalisi obesitas seperti sekarang ini. Pertama, parpol tak kuat menjadi oposisi karena jauh dari sumber pendanaan yang dikangkangi pengusaha dan penguasa. Kedua, para pimpinan parpol banyak yang tersandra berbagai kasus hukum, sehingga tak bisa melakukan manuver apapun kecuali mengamankan diri dengan bergabung di koalisi super gemuk tadi. Namun Abdul Aziz optimistis dengan pergantian pucuk pimpinan negeri, jika kota kosong menang dan tahun depan digelar pilkada ulang, jumlah kota kosong akan jauh berkurang. Kalau akan banyak kota kosong yang menang, saya menduga bahwa akan ada sedikit perubahan ini ya, formasi ya. Artinya barangkali Kim di situ tidak lagi terlampau mendominasi, akan mulai berbagilah begitu, karena ketakutan kepada kasus hukum mungkin agak berkurang karena Pak Joko sudah turun panggung gitu. Dan penyanderaan dengan kasus hukum ini kan sebenarnya lebih dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ya, bukan oleh Presiden terpilih sekarang. Nah mungkin nanti pola kepemimpinan Pak Prabowo kalau dilantik sebagai Presiden, dugaan saya mudah-mudahan terjadi, beliau tidak akan menggunakan kekuasaannya untuk menyandera lawannya kayak Pak Joko, kayak Presiden Joko Widodo ini gitu kan. Abdul Aziz berharap dengan tidak adanya penyanderaan kasus hukum, partai politik lebih leluasa dalam memilih dan mengajukan calon pimpinan daerah sesuai ketentuan internal partai mereka, tanpa disandra atau didikte oleh pihak lain. Terlebih dengan aturan MK 60 yang mereduksi jumlah suara untuk parpol, bisa mengajukan calon secara mandiri sehingga demokrasi negeri ini bisa sehat kembali. Ganjar Wicaksono, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.